Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Paras Alfirinanda. Sebelumnya kita udah membahas struktur dasar HTML di pertemuan kedua. Kita lanjutkan lagi kita udah bahas sebelumnya. Kita lanjutkan ke pertemuan ketiga, yaitu pengenalan CSS, dasar CSS. Sama aja ya, kita lanjutkan ya. Oh, tunggu sebentar. Oke, kita cek lagi ya. Error guys. Oh tidak. Oke, sebelumnya kita udah melanjutkan ke HTML dasar. Kita lanjutkan ke CSS dasar. Sudah saya bahas tadi sedikit di bagian pertemuan ketiga. Kita lanjutkan ke pertemuan ketiga. CSS dasar yaitu dalamnya setelah mengenal HTML sebagai struktur dasar web, halaman web. Sekarang kita lanjut, kita belajar mempercantik tampilan dengan CSS Casting Style Sheet, yaitu CSS mengatur warna, ukuran, jarak, posisi, dan bentuk elemen agar web berikut proporsional dan mudah dibaca. Ini sudah kita bahas di pertemuan 1 dan 2. Kita bahas lagi ke pertemuan ketiga, nggak apa-apa. Tujuan pembelajaran kita yaitu memahami fungsi dan konsep dasar CSS. 2. Mengetahui cara menambah CSS ke HTML. Memahami selektor, kelas, dan ID. Mengenal properti dasar CSS dapat membuat tampilan halaman yang menarik. Cara kita masuk ke bagian pertama, yaitu cara menyisipkan CSS ke HTML. Terdapat 3 cara untuk menggunakan CSS dalam HTML. 1. Include CSS langsung dalam elemen HTML. 2. Internal CSS ditulis dalam text style di bagian head. Eksternal CSS menggunakan file terpisah CSS yang dihubungkan dengan lewat link. Seperti ini. Ini include CSS yang bagian pertama. Contohnya ini paragraf, text base, style, color red, teks yang berwarna merah. Ini bagian pertama. Ada bagian dalam head. Ini head style. Ada text style, jangan lupa text style, paragraf, color blue, dan bagian penutup. Ada namanya file terpisah juga nih, link, rel, style head, ref, style CSS. Kita lanjutkan ke bagian ada namanya selector, kelas, dan ID. Selector digunakan untuk memilih halaman HTML yang akan diberikan gaya. Ada 3 jenis dasar, yaitu 1. Selektor elemen langsung ke teks, misalnya teks P, ada teks H1. Ada namanya kelas, digunakan berulang, diawali tanda titik. Ada namanya ID, unik, hanya digunakan sekali di awal tanda pagar. Style, text style
color blue, titik judul font CC 20 kali itu color green. Ada pagar utama background color yellow style. Ada H1 kelas, judul belajar CSS 1 paragraf. Ada paragraf ya, ID utama, ini paragraf utama. Ada namanya properti dasar CSS, yaitu propertinya ialah ada color warna teks, ada background color warna latar belakang, ada font CC ukuran teks, ada margin jarak luar elemen, ada padding jarak dalam elemen, ada border garis tepi elemen. Seperti ini yang contohnya yaitu gini, ada color, ada paragraf, ada color. Jangan lupa selalu pakai tanda ini ya, jangan lupa selalu pakai tanda ini kalau di file terpisah ataupun di dalam hash. Ada namanya color white, background color 256 EB, ada font ZZ 18 pixel, ada margin 10 pixel, padding 10, border radius 6. Ada contoh praktek kita yaitu yang sudah kita pelajari tadi sebelumnya. Praktikum yang sebelumnya itu kalian bisa menambahkan yang namanya seperti ini, dugaan halaman sederhana bergaya HTML, desainnya seperti ini. Nanti kalian bisa buat, kalian sambungkan yang tadi lah logikanya, kalian bisa menyambungnya nanti di bagian itu bagian gaya ya teman-teman. Ada namanya doc tipe HTML. Ini dimasukin bagian head ya, titel, ada textile, ada H1 color, body, kontak, H1 div CSS, div class, ada teks paragraf, elemen dengan kelas CSS, ada paragraf, juga ada bagian body. Tuh kalian masukin bagian body nanti. Ini jangan lupa kalian buat di bagian, kalian buat nanti di visual code kalian masing-masing ya. Oke, kita lanjut lagi nanti. Selamat, kita sudah memahami dasar CSS di pertemuan kali ini. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang layout dan tata letak menggunakan flexbox dan grid di bagian di pertemuan 4 nanti. Kalian sudah memahami pertemuan ketiga ini, kalian sudah memahami yang namanya CSS dasar, ada namanya include CSS, mencicipkan CSS ke HTML, ada selektor class ID, dan ada properti dasar CSS. Kalian sudah paham? Kalau kalian sudah paham, kalian bisa komen paham di bagian komentar nanti. Nah, lanjut nanti ke pertemuan berikutnya, yaitu pembahasan kita nanti, yaitu ada mengatur posisi elemen dan flexbox, membuat layout web yang responsif menggunakan grid dan desain modern.
Seperti itulah, nanti kita belajar ke pertemuan berikutnya. Sampai jumpa ke pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.